Bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan kita semua sehat selalu dan berada dalam lindungan Allah ya. Nah, sekarang kita akan lanjut ke materi masih di farmasi klinis, yaitu tentang terapi pada pasien DM atau terapi diabetes mellitus. Nah, teman-teman, hiperglikemia itu adalah suatu kondisi medik berupa peningkatan kadar glukosa dalam darah melebihi batas normal. Kriteria diagnosis DM yang pertama, ketika pemeriksaan glukosa plasma puasa lebih dari sama dengan 126 mg per dl. Puasa di sini, teman-teman, maksudnya kondisi tidak ada asupan kalori minimal 8 jam. Yang kedua, pemeriksaan glukosa plasma 2 jam setelah TTGO. TTGO itu tes toleransi glukosa oral dengan beban glukosanya 75 gram atau glukosa plasma setelah makan itu lebih dari sama dengan 200 mg per dl. Yang ketiga, ketika pemeriksaan glukosa plasma sewaktunya lebih dari sama dengan 200 mg per dl. Dan pemeriksaan HbA1c lebih dari sama dengan 6,5% dengan metode yang harus terstandarisasi. Nah, sekarang apa aja sih gejala diabetes mellitus? Yang pertama, polifagi atau banyak makan. Yang kedua, poliuria atau banyak buang air kecil. Yang ketiga, polidipsi, banyak minum. Nah, kan teman-teman tahu ya, DM itu ketika kadar glukosa dalam plasmanya itu melebihi batas normal. Nah, teman-teman tahu nggak sih bagaimana tubuh memproses makanan yang kita konsumsi? Jadi, kita akan belajar dulu nih sebagai dasarnya bagaimana tubuh memproses makanan yang dikonsumsi untuk menyediakan energi yang diperlukan bagi tubuh kita. Kan kita dapat energi, kita bisa beraktivitas itu dari makanan yang kita konsumsi, sehingga kita mempunyai energi untuk beraktivitas. Jadi gini ceritanya teman-teman, akan dibedakan ketika seseorang itu dalam kondisi normal, maksudnya tanpa diabetes, dan ketika pasien diabetes. Ketika kondisi normal atau tanpa diabetes, kita makan makanan yang mengandung karbohidrat nih teman-teman, misalnya nasi. Nah, maka makanan tersebut akan diuraikan melalui sistem metabolisme menjadi glukosa. Kita memerlukan glukosa makanan karena glukosa ini, teman-teman, merupakan sumber energi untuk kita. Nah, melalui sistem metabolisme, karbohidrat yang bersumber dari umbi-umbian atau makanan manis, susu, buah-buahan akan terurai menjadi glukosa. Glukosa ini lalu masuk ke dalam aliran darah, teman-teman. Lalu nanti tubuh kita akan mendeteksi adanya peningkatan kadar glukosa setelah kita makan. Nah, sebagai respon kondisi tersebut, maka tubuh kita, tepatnya kelenjar pankreas, mulai menghasilkan hormon yang disebut dengan insulin. Jadi di tubuh kita sebenarnya sudah ada insulin. Nah, insulin ini berperan merubah glukosa menjadi sumber energi. Insulin ini tugasnya untuk apa sih, Kak? Jadi insulin ini bertugas mengedarkan glukosa ke seluruh tubuh. Ibaratnya nih teman-teman, insulin ini bertindak seperti kunci yang akan membuka pintu agar si glukosa ini masuk ke dalam sel. Jadi glukosa dalam darah turun karena masuk ke sel. Kok bisa masuk ke sel? Karena ada insulin yang akan membuka pintu selnya. Jadi glukosa masuk ke dalam sel dan glukosa dalam darah turun. Nah, glukosa akan disimpan dalam hati sebagai cadangan yang dapat digunakan kapanpun ketika tubuh memerlukan. Itu ceritanya untuk pada pasien pada kondisi normal seperti kita yang tidak terkena diabetes. Jadi setiap kita makan
glukosanya masuk ke dalam sel dan berubah jadi energi gitu. Nah, berbeda dengan orang-orang yang terkena diabetes. Diabetes itu kadar glukosa dalam darah tinggi. Nah, kenapa bisa tinggi? Jadi, untuk diabetes sendiri ada diabetes tipe 1 dan ada juga diabetes tipe 2. Ada diabetes tipe 1 dan tipe 2. Jadi, pada DM tipe 1, pasien itu lebih cenderung memiliki berat badannya itu rendah. Nah, sedangkan pada DM tipe 2, pasiennya itu cenderung obesitas, teman-teman. Kita akan bahas sedikit yuk sebelum ke terapinya. Jadi, untuk diabetes tipe 1, tubuhnya itu kekurangan, bahkan tidak menghasilkan insulin. Kenapa? Karena kerusakan pada sel pankreas yang memproduksi insulin. Kok bisa? Jadi memang belum diketahui pasti kenapa tubuhnya itu tidak memproduksi insulin. 15% dari keseluruhan kasus diabetes itu DM tipe 1. Jadi DM tipe 1 itu emang sedikit ya, hanya 15% persentasenya. Dan lebih sering terjadi pada remaja dan anak-anak. Nah, ketika DM tipe 1, ketika pasien DM tipe 1 mengkonsumsi makanan, karbohidrat yang terkandung itu akan diuraikan menjadi glukosa. Nah, sama nih, glukosa akan bergerak ke aliran darah, tetapi tidak ada insulin yang dihasilkan. Kalau pada orang normal kan ketika habis makan, tadi habis masuk karbohidrat, glukosanya itu turun masuk ke sel karena ada insulin. Tapi pada DM tipe 1 ini tidak ada insulin yang dihasilkan, sehingga glukosa tidak dapat masuk ke dalam sel tubuh. Gitu, akhirnya glukosanya ada di dalam darah gitu. Nanti biasanya glukosa akan menumpuk pada lensa depan mata sehingga terjadi penglihatan menjadi buram atau kabur. Nah, karena glukosa tidak dapat masuk ke dalam sel tubuh kita karena nggak ada insulin tadi, maka kan kadar glukosa dalam darah semakin meningkat. Tubuh kita, tubuh pasien DM ini akan berusaha menurunkan glukosa dengan cara mengeluarkan glukosanya itu melalui ginjal, sehingga muncul gejala sering buang air kecil. Nah, karena air banyak keluar dari tubuh, sehingga pasien DM ini sering muncul rasa haus. Lalu, urin yang mengandung banyak glukosa sehingga mengakibatkan bertumpuknya bakteri, teman-teman. Bakteri ini akan menimbulkan gatal dan jamur pada bagian genital. Nah, pada pasien DM juga, jika terjadi luka, maka bakteri akan berkembang biak di daerah luka yang akan mengakibatkan lambatnya penyembuhan luka, teman-teman. Glukosa juga akan menumpuk pada lensa mata sehingga penglihatan menjadi buram atau kabur, dan karena glukosanya tidak diubah menjadi energi sehingga pasien DM akan merasa lebih cepat letih gitu. Lalu bagaimana pada DM tipe 2? DM tipe 2 ini yang banyak sekali terjadi di Indonesia ya. Terjadi sekitar 85% dari total kasus DM. Jadi lebih umum pada usia di atas 40 tahun. Kenapa bisa terjadi DM tipe 2? Jadi terjadi karena tubuhnya itu tidak menghasilkan cukup insulin atau insulin yang dihasilkan tidak bekerja dengan baik. Tidak bekerja di insulinnya tidak bekerja dengan baik atau disebut dengan resistensi insulin. Padahal insulin ini yang akan mengubah glukosa menjadi energi. Insulin yang akan membuka pintu sel sehingga masuk ke dalam sel dan digunakan sebagai energi. Nah, salah satu penyebabnya pada DM tipe 2 ini adalah kelebihan berat badan. Jadi, orang yang mempunyai kelebihan berat badan itu umumnya memiliki kadar lemaknya tinggi juga. Nah, lemak tinggi ini dapat menghambat fungsi insulin. Gimana ceritanya ya? Jadi teman-teman, pada DM tipe 2, karbohidrat yang terkandung dalam makanan itu akan diuraikan menjadi glukosa. Sama, nanti glukosa akan bergerak ke aliran darah. Nanti pankreas menghasilkan insulin. Insulinnya akan bergerak bersama glukosa melalui aliran darah.
Tetapi glukosanya ini pembedanya teman-teman. Glukosa ini tidak selalu dapat masuk ke dalam sel. Kenapa? Karena lubang kunci pada pintu selnya itu telah dipenuhi lapisan lemak, sehingga insulin tidak dapat melakukan fungsinya, sehingga kadar glukosa dalam darah tetap tinggi teman-teman. Gitu. Jadi terjadi resistensi insulin atau insulinnya tidak bisa bekerja dengan baik. Begitu. Nah, sekarang kita masuk ke terapi DM atau OAD, anti diabetik oral. Ada berapa golongan sih, teman-teman? Ada berapa golongan obat DM? Nah, kita bahas satu-satu yuk. Jadi yang pertama ada golongan sulfonylurea. Contoh obatnya apa sih, Kak? Jadi sulfonylurea ini sebenarnya ada generasi 1 dan generasi 2. Generasi 1 itu ada tolbutamid, tolazamid, acetoheximid, chlorpropamid. Pasti ini sedikit jarang terdengar kan teman-teman, karena ada beberapa obat yang sudah ditarik. Seperti tolbutamid ini sudah ditarik karena menyebabkan efek sampingnya kuat. Nah, obat golongan sulfonylurea ini ada generasi 2 yang sekarang sering dipakai khususnya di Indonesia. Ada glibenclamid, glipizid, gliclazid, dan juga ada glimepirid. Itu golongan sulfonylurea. Bagaimana golongan sulfonylurea ini bisa menurunkan kadar glukosa dalam darah teman-teman? Jadi, sulfonylurea ini biasa disebut dengan insulin secretagogues. Apa itu? Jadi, golongan ini akan merangsang sekresi insulin dari granul sel-sel beta Langerhans pankreas. Jadi, rangsangan melalui interaksinya dengan ATP sensitif K channel pada membran sel-sel beta pankreas akan menimbulkan depolarisasi membran yang akan menyebabkan kanal kalsium terbuka. Ketika kanal kalsium terbuka, maka ion kalsium akan masuk nih ke sel beta pankreas dan akan merangsang granul. Granul ini berisi insulin sehingga terjadi sekresi insulin. Sudah tahu kan insulin fungsinya untuk apa, teman-teman? Iya, insulin ini dia adalah hormon yang akan membuka pintu sel sehingga glukosa akan masuk ke dalam sel, gak ada di darah lagi, sehingga kadar glukosa dalam darah turun dan glukosanya akan dipakai untuk energi kita. Gitu. Jadi kalsium ini teman-teman kan pembukaan kanal kalsium itu menyebabkan kalsium masuk ke dalam sel. Nah, kalsium masuk ke dalam sel ini kalau di penyakit kardiovaskular itu akan menyebabkan kontraksi. Makanya ada golongan obat CCB, kalsium kanal blocker, memblok kanal kalsium. Nah, ketika pembukaan kanal kalsium ini, kalsium masuk ke dalam sel beta pankreas, dia malah akan menyebabkan granul yang berisi insulinnya itu tersekresi. Jadi terjadi sekresi insulin gitu. Nah, untuk golongan sulfonylurea ini diminum 30 menit sebelum makan. Nah, efek samping utama dari golongan sulfonylurea ini hipoglikemia 4-20% di Medscape ya, teman-teman bisa dicek. Kenapa hipoglikemi? Hipoglikemi itu kan kadar glukosa dalam darahnya rendah. Kenapa hipoglikemi? Karena mekanisme kerja obatnya itu mensekresikan insulin. Nah, sehingga kadar glukosa dalam darah kalau dosisnya tidak tepat, golongan sulfonylurea dipakai dosis tidak tepat, dia akan menyebabkan kadar glukosanya terlalu rendah gitu. Selain hipoglikemi, dia bisa menyebabkan pusing, mual, dan akan menyebabkan penambahan berat badan. Jadi kalau pasiennya obesitas, disarankan tidak menggunakan golongan sulfonylurea ya teman-teman, karena efek sampingnya penambahan berat badan. Lalu kalau pasien DM kan banyak yang obes nih Kak, jadi dikasih apa misalnya? Jadi banyaknya yang kedua ada golongan biguanid. Biguanid ini efek sampingnya kebalikannya, dia cocok untuk pasien DM yang obes karena akan menurunkan berat badan. Biguanid, golongan obat yang kedua biguanid,
Contoh obatnya apa? Jadi ada metformin yang sering dipakai. Nah, dulu pernah ada obat fenformin golongan biguanid yang pertama, tapi saat ini sudah ditarik karena sering menyebabkan asidosis laktat. Gitu, karena memang golongan biguanid ini pada pasien beberapa itu dia menyebabkan asidosis laktat, harus dipantau gitu. Jadi yang dipakai saat ini ada metformin. Nah, metformin ini bagaimana mekanisme kerjanya? Dia tidak menyebabkan sekresi insulin, jadi beda dengan sulfonylurea, tidak menyebabkan sekresi insulin. Dia akan menurunkan produksi glukosa di hepar dan akan meningkatkan sensitivitas jaringan otot dan adiposa terhadap insulin. Gitu, dia akan menjadi lebih sensitif jaringan otot terhadap insulinnya. Karena kan DM tipe 2 itu terjadi tadi karena insulin tidak bisa bekerja dengan baik atau resistensi insulin. Makanya jaringan ototnya itu dibuat lebih sensitif terhadap insulin oleh biguanid. Nah, jadi hampir 20% pasien dengan metformin itu mengalami mual, muntah, diare gitu. Tetapi dengan menurunkan dosis, keluhan-keluhan tersebut bisa hilang. Nah, pada pasien dengan gangguan fungsi ginjal atau kardiovaskular, biguanid ini dapat menimbulkan peningkatan kadar asam laktat dalam darah, sehingga dapat mengganggu keseimbangan elektrolit dalam cairan tubuh. Yang ketiga ada golongan gliinid atau meglitidin. Jadi mekanisme kerjanya seperti sulfonylurea. Dia akan merangsang sekresi insulin dengan cara menutup kanal K yang ATP independen di sel beta pankreas. Contoh obatnya apa sih, Kak? Ada repagliinid, ada nateglinid. Digunakannya sebelum makan. Efek sampingnya hipoglikemia karena mekanisme kerjanya merangsang sekresi insulin dan gangguan saluran cerna seperti mual dan muntah. Yang keempat ada golongan thiazolidinedione. Contoh obatnya apa sih, Kak? Jadi contoh obatnya ada pioglitazone, rosiglitazone, ada siglitazone. Nah, golongan ini target aksi obatnya itu molekuler ya teman-teman. Jadi aku baca target aksi obat ini di buku Farmakologi Molekuler karya apoteker Kak Julis. Nah, target aksi obatnya reseptor intraseluler PPAR. Apa sih, Kak, PPAR? PPAR itu singkatan dari peroxisome proliferator aktif reseptor. Itu nama reseptor intrasel, teman-teman. Ada PPAR alpha, PPAR beta, PPAR gamma. Nah, golongan pioglitazone ini berikatan dengan reseptor PPAR gamma. Aktivasinya PPAR gamma, dia akan mendown regulasi resisten. Itu adalah faktor resistensi insulin. Jadi dia akan menurunkan atau mendown regulasi faktor resistensi insulin dan akan meng-up regulasi adiponektin. Adiponektin ini dia yang akan meningkatkan aksi insulin. Jadi resistensi insulinnya diturunkan dan aksi insulinnya ditingkatkan. Nah, golongan ini juga akan mempengaruhi metabolisme lipid, teman-teman. Jadi dapat meningkatkan lipolisis. Jadi lipo itu lipid, lisis itu memecah. Sehingga dia bagus untuk pasien-pasien yang obes. Dapat meningkatkan lipolisis trigliserida VLDL tepatnya. VLDL itu singkatan dari very low density lipoprotein. Sehingga dapat menurunkan trigliserid dan dapat meningkatkan HDL. Nah, sehingga thiazolidinedione ini menjadi alternatif pengobatan DM tipe 2 dengan obesitas, teman-teman. Nah, kita bahas sedikit molekulernya dari target aksi obat thiazolidinedione-nya. PPAR ini akan berikatan dengan ligan. Ligan di sini adalah obat DM golongan thiazolidinedione. Nah, reseptornya nanti akan teraktivasi.
Reseptor PPAR itu berada dalam bentuk dimer atau kompleks, teman-teman. Dimernya sama apa? Dengan suatu protein RXR atau retinoid X reseptor. Lalu akan mengikat suatu hormon PPRE. PPRE ini singkatan dari peroxisome proliferative response element. Nah, si PPAR ini selalu berikatan dengan dengan RXR sehingga aktif hormon PPRE. Setelah itu akan berikatan dengan koaktivator, maka akan aktif mengatur transkripsi gen sehingga nanti dia akan menyebabkan itu tadi, dia akan mendown regulasi resisten atau menurunkan faktor resistensi insulin dan akan meng-up regulasi adiponektin atau meningkatkan aksi insulin. Jadi sehingga nanti kadar glukosa dalam darahnya jadi turun. Yang kelima, ada golongan penghambat alfa glikosidase. Contoh obatnya adalah akarbose. Mekanisme kerjanya, dia akan menghambat absorpsi glukosa. Efek samping dari golongan ini adalah flatulen dan tinja lembek. Yang keenam, ada golongan penghambat DPP4. Contoh obatnya yang ujungnya gliptin. Ada vildagliptin, sitagliptin, dan sacagliftin. Jadi, penghambat DPP4 ini dia adalah modulator inkreatin, teman-teman. Inkreatin ini adalah stimulator sekresi hormon insulin. Jadi, dia akan meningkatkan sekresi insulin yang dibutuhkan saat makan. Efek sampingnya bisa sebah dan muntah. Yang ketujuh, ada penghambat SGLT2. Contoh obatnya ada dapagliflozin. Nah, dia akan menghambat penyerapan kembali glukosa di tubul distal. Selanjutnya kita akan masuk ke jenis-jenis insulin. Jadi pasien DM juga selain obat oral itu biasa digunakan dengan insulin. Tidak semua pasien DM, nanti kita akan belajar di algoritma terapi DM. Kita akan belajar kapan sih pasien itu digunakan insulin atau kapan sih pasien DM itu hanya oral saja. Nanti ada di algoritma terapi DM. Nah, teman-teman, untuk jenis insulin ini konsepnya itu adalah konsep basal prandial. Teman-teman pernah dengar nggak konsep insulin basal prandial? Jadi basal itu adalah kondisi puasa, sedangkan prandial itu adalah kondisi setelah makan. Nah, kita pahami dulu konsep insulin basal dan prandial biar kalian ngerti nantinya fungsi insulin itu. Jadi, pada individu normal, insulin itu kan disekresikan oleh sel beta pada kondisi basal atau puasa. Tujuannya untuk mengendalikan glukosa darah basal atau puasa. Nah, insulin juga disekresikan pada saat makan, teman-teman. Tujuannya untuk mengendalikan glukosa darah sesudah makan. Pada pasien DM, kekurangan insulin basal, dia akan menyebabkan hiperglikemia basal, dan kekurangan insulin postprandial, dia akan menyebabkan hiperglikemia postprandial. Jadi, akan diberikan insulin basal, tujuannya untuk mengendalikan kadar glukosa darah basal, dan akan diberikan insulin prandial untuk mengendalikan kadar glukosa postprandial. Nah, jenis-jenis insulin ini juga tujuannya untuk itu. Apakah yang kadar glukosa tingginya itu saat basal atau saat setelah makan atau postprandial, teman-teman. Makanya kan tadi ada yang dicek glukosa basal atau puasa, ada pengecekan glukosa postprandial atau setelah makan gitu. Nah, kita masuk ke contoh obat insulin. Jadi untuk jenis-jenis insulin. Untuk jenis-jenis insulin ini berdasarkan kecepatan kerjanya. Berdasarkan kerjanya ada rapid acting. Rapid itu cepat ya, teman-teman. Jadi rapid acting,
short acting, intermediate acting, dan long acting. Untuk rapid acting itu dia diberikan 5-15 menit sebelum makan. Lama kerjanya 4-8 jam. Yang rapid acting ini contohnya ada insulin lispro atau Humalog, insulin aspart atau Novorapid, insulin glulisin atau Apidra. Nah, si insulin rapid acting ini lama kerjanya tadi 4-8 jam. Jadi bisa diberikan 3 kali sehari karena bekerjanya 4-8 jam. Tujuannya untuk mengendalikan glukosa darah setelah makan. Makanya diberikannya harus sebelum makan biar nanti pas habis makan glukosanya nggak naik gitu. Yang kedua ada short acting, contohnya ada Humulin R dan Actrapid. Dia lama kerjanya 6-8 jam, bisa diberikan 30 menit sebelum makan. Sama tujuannya untuk mengendalikan glukosa darah setelah makan, makanya diberikannya sebelum makan, disuntikannya sebelum makan. Yang ketiga ada intermediate acting, contohnya itu ada Humulin N. Nah, lama kerjanya intermediate ini 8-12 jam. Tujuannya untuk mengendalikan glukosa darah puasa atau basal. Yang keempat ada insulin long acting. Contohnya ada insulin Glargin atau nama mereknya Lantus, ada insulin Detemir atau Levemir. Lama kerjanya lama nih, teman-teman, 12-24 jam. Makanya kadang diberikannya itu sekali sehari karena memang kerjanya 24 jam. Tujuannya sama seperti intermediate, dia akan menurunkan atau mengendalikan glukosa darah puasa atau basal. Nah, sekarang kita ke algoritma terapi pengelolaan DM tipe 2 di Indonesia. Ini diambil dari Perkeni 2015 ya, teman-teman. Nah, jadi bagaimana sih algoritmanya? Yang pertama tentunya modifikasi gaya hidup dulu. Nah, setelah itu jadi tata laksana DM ini disesuaikan dengan kadar HbA1c dalam darah. Yang pertama dilihat dulu HbA1c-nya. Nah, di kolom yang ini teman-teman, ketika HbA1c-nya kurang dari 7,5%, digunakan dulu monoterapi dengan salah satu golongan obat di bawah ini. Bisa metformin, agonis GLP-1, penghambat DPP-4, ada penghambat glukosidase alfa, penghambat SGLT2, thiazolidinedione, sulfonyl urea, atau golongan glinit. Contoh obatnya sudah disebutkan tadi ya. Nah, setelah itu monitoring dulu HbA1c-nya selama 3 bulan. Mencapai sasaran selama 3 bulan tidak. Jika tidak, tambahkan obat kedua atau kombinasi 2 obat oral. Nah, kita ke tabel yang ini. Ketika dikontrol 3 bulan, HbA1c-nya belum mencapai sasaran, maka kombinasi 2 obat oral. Yang penting mekanisme kerja obatnya beda atau golongan obat yang berbeda. Bisa pakai agonis, DPP-4, thiazolidinedione, penghambat SGLT2, dan lain-lain. Intinya yang mekanisme kerja obatnya beda sama yang terapi pertama tadi. Setelah itu, setelah menggunakan kombinasi 2 obat, sama, dikontrol dulu, dimonitoring dulu HbA1c-nya selama 3 bulan. Mencapai sasaran atau tidak? Jika tidak mencapai sasaran selama 3 bulan, maka kombinasi 3 obat oral. Jadi tambahkan 3 obat. Ini sistemnya sama, yang penting mekanisme kerja obatnya beda. Jadi jangan gunakan obat yang segolongan. Kombinasi 3 obat seperti di bawah ini. Sama, setelah kombinasi 3 obat ini monitoring selama 3 bulan, teman-teman. Jika HbA1c-nya belum mencapai sasaran dalam 3 bulan, maka tambahkan insulin. Jadi kombinasi 3 obat dan juga ditambahkan insulin. Gitu, teman-teman.
Nah, teman-teman kita lanjut ke profil pengobatan OAD atau obat anti diabetes. Ini paling sering keluar di UK ini teman-teman. Kita harus tahu obat-obat DM ini ke organ lain berpengaruhnya apa. Misalnya metformin ke pasien obes bagaimana efeknya, atau misalnya golongan GLP-1 ke pasien ginjal efeknya seperti apa. Obat-obat DM ke pasien jantung, ke kardiovas itu efeknya seperti apa. Nah, kalian bisa cek di Google, di sumbernya langsung. Sumbernya dari AACE 2019. Profilnya seperti ini, teman-teman. Sekilas seperti ini. Jadi, yang atas ini, MET ini singkatan dari metformin. Jadi, untuk obat metformin, lalu ini ada GLP-1RA. GLP-1RA itu singkatan dari GLP-nya itu glucagon like peptide. RA itu reseptor agonis. Nama golongan obat ya itu. Nah, lalu ada SGLT2, terus ada DPP4 inhibitor, terus ada thiazolidinedione, sulfonylurea, terus ada COL-SVL, ini singkatan dari cholesterol, lalu ada BCR-QR, ada insulin. Nah, lalu tabel yang bawah ini hipo, jadi hipoglikemik, terus ada ke berat badan, ke ginjal, ke saluran cerna, ke kardiovaskular, ke tulang, dan ketoasidosis. Misalnya nih teman-teman, ini warnanya beda-beda ya. Untuk warna biru ini ada keterangannya ya. Untuk warna biru ini netral. Lalu untuk warna hijau ini memungkinkan ada keuntungan, jadi bagus bisa digunakan. Yang warna orange ini itu artinya ada efek samping obat ke sana, jadi kontraindikasi untuk digunakan. Lalu kuning ini boleh digunakan tapi harus hati-hati. Misalnya untuk golongan obat biguanid, metformin, yang pertama ini ada metformin. Metformin ini ke efek hipoglikemia netral, jadi masih aman ya. Efek ke hipoglikemianya tidak besar seperti golongan sulfonylurea. Coba lihat golongan sulfonylurea nih, SU, ini warnanya orange. Orange itu artinya dia efek samping hipoglikemianya kuat. Nah, selanjutnya yang metformin ini ke berat badan. Ke berat badannya metformin ini bisa untuk ini ya, jadi cocok untuk pasien obesitas karena efek sampingnya memang menurunkan berat badan. Sedangkan sulfonylurea nih ke berat badannya itu dia efeknya meningkatkan berat badan. Selanjutnya metformin ke renal, ke ginjal. Gimana nih metformin untuk pasien ginjal? Jadi metformin ini untuk pasien ginjal lihat warnanya orange. Jadi, metformin ini kontraindikasi untuk pasien ginjal, gitu. Nah, tapi metformin ini cocok untuk pasien diabetes keweightnya. Lalu, metformin ini ke GI-nya gimana? Warnanya kuning nih. Hati-hati, harus boleh digunakan tapi dalam pemantauan. Jadi efek sampingnya memang terhadap gastrointestinal, jadi nanti mual, muntah gitu ya. Lalu ke kardiak, ke kardiovaskular gimana? Ke kardiovaskularnya netral ya, aman, ke tulang juga aman. Sekarang lihat GLP-1RA. Ini yang warnanya orange ke ginjal, jadi obat DM yang kontraindikasi untuk pasien ginjal yang warnanya oranye. Lihat, ada metformin, lalu ada GLP-RA. GLP-RA ini contoh obatnya yang ujungnya ini sebenarnya jarang banget ya digunakan. GLP-RA itu yang ujungnya tide, teman-teman. Jadi ada ekenatid, liraglutid, dulaglutid gitu. Itu golongan GLP-RA. RA-nya singkatan dari reseptor agonis. GLP-nya singkatan dari glucagon like peptide. Nah, dilihat untuk GLP-1RA ini dia kontraindikasi juga untuk pasien ginjal. Nah, tapi si GLP-RA ini warnanya hijau ke kardiovaskular nih.
GLP-1RA ini bagus untuk penderita penyakit jantung dan kardiovaskular. Jadi kalau ada soal ukai obat DM yang paling bagus atau yang paling tepat ketika DM dengan penyakit jantung atau kardiovaskular golongan apa? Jadi bisa jawab yang warnanya hijau kayak gini. Itu ada teman-teman, jadi segini dulu aja. Nanti kita akan bahas lagi di video selanjutnya.